Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan SPSS. Yang pertama, kita harus mempunyai data mentah yang akan kita olah. Di sini berikut data mentah yang akan saya olah. Selanjutnya, buka aplikasi SPSS seperti ini penampakannya. Lalu kita beralih ke menu variable view. Di sini sudah ya. Kan di sini ada data view, di sini ada variable view. Nah, kita isi dulu bagian data view ini, variable view ini. Kita isi dengan apa? Kita isi dengan x1.1, x1.2, x1.3 dan seterusnya ini. Nah, kita isi dulu x1.1, x1.2, x1.3, x1. Lanjut x2.1, x2.2, x2.3, x2. Lanjut x3.1, x3.2, x3.3, x3. Lalu y1, y2, y3, y. Nah, setelah kita isi dan kita pastikan sesuai dengan yang ini, kita lanjut ke values ini. Lalu kita klik ini, kita isi value 1 itu labelnya sangat tidak setuju. Lalu kita add. Value 2 itu tidak setuju. Salah, maaf teman-teman. Value 2 di labelnya tidak setuju. Add. Value 3 itu ragu-ragu. Lalu value 4 itu setuju. Dan value 5 sangat setuju. Kita add, lalu klik OK. Selanjutnya ini kita teman-teman, ini kita copy lalu dipaste ke semua kecuali yang X1 ini. Nah, ini X1 nggak perlu kita paste. Lanjut kita lompat. Nah, yang X2 juga tidak, kita lompat saja. Kita lanjut. Yang X3 juga kita lewati. Kita lanjut ke Y1, Y2, Y3, dan Y-nya juga kita kosongkan. Nah, yang non ini kita isi apa teman-teman? Kita klik kanan, kita ke sini, sudah teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi agak sedikit lupa. Lanjut kita ke measure. Nah, di measure ini kita pilih ordinal. Nah, semua kita pilih ordinal kecuali yang tadi kita non-kan. Nah, seperti X1, X2, dan X3 serta Y ini kita beri scale. Kita pilih scale. Nah, selain itu kita beri ordinal. Ini ordinal, ini scale, ordinal, scale, ordinal, and scale. Nah, setelah kita mengisi variabel view ini, kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah ada X1, X1, X1.2, X1.3 sampai Y. Nah, itu. Nah, untuk mengisi ini, kita isi apa teman-teman? Kita kembali ke data mentah yang sudah diberikan, lalu kita copy
copy dari mulai nomor 5 ini, kita copy sampai bawah. Ini sampai 91 data ini kita copy, Ctrl C, lalu kita ke sini dan kita Ctrl F. Nah, ini apa sih maksudnya teman-teman? Ini karena ini tadi kalau kita klik ini akan kelihatan tuh yang tadi kita isi values tadi. Nah, kita tekan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini sudah sesuai dengan data mentah yang sudah diberikan. Nah, kemudian kita akan menyelesaikan soal pertama, yaitu mencari data deskriptifnya. Kita ke variable view lagi, lalu ke analyst, kita ke deskriptif statistik dan frekuensi. Nah, di sini kita isi variabel ini dengan X1, X2, X3, kecuali X1. Kemudian X2.1, X2.2, X2.3 kecuali X2. Lalu X3.1, X3.2, X3.3 kecuali X3. Lalu Y1, Y2, Y3 kecuali Y. Nah, lalu kita oke. Nah, muncul ini tabel frekuensi tabelnya X1.1, X1.2, X1.3. Nah, di sini kita tahu frekuensi dan persentasenya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah sesuai ya dengan yang sudah saya cari sebelumnya. Ini dia di data ini. Nah, mungkin bisa dilihat sendiri sudah sesuai sampai yang Y3. Nah, lanjut kita mencari uji validitas. Nah, uji validitas ini kita menemukan ketepatan suatu dalam pengukuran dengan menentukan R hitung dengan tabel R hitung lebih besar dari R tabel, dan N ini ialah jumlah responden dikurangi 2 dan signifikasi yang digunakan sebesar 0,05 dengan jumlah responden 91, kemudian jumlah responden dikurangi 2. Nah, jumlah respondennya kan tadi 91, lalu dikurang 2 sama dengan 89. Nah, kita sudah disediakan R tabel ini dengan Bu Nihla tadi. Nah, ini dengan taraf signifikasi 0,05, lalu kita mencari 89 tadi. Kita cari di sini yang 89. Nah, karena di sini 89 itu R tabelnya 0,208, maka sini kita isi R tabelnya 0,208. Nah, untuk mencari R hitungnya, kita kembali ke aplikasi SPSS, kita buka analyst, lalu kita ke menu correlate, dan kita pilih bivariate. Nah, kita masukkan saja X1, X2, X3, X1, lalu kita correlation coefficients ini kita ke Pearson, terus to tailored and checklist ini, lalu kita klik OK. Nah, ini dia R tabelnya. X1, X2, X3, X1.1 maksudnya teman-teman, X1.2, X1.3, dan X1. Nih, kita bisa cocokkan dengan R tabelnya ini. Nah, bisa dilihat ya, sama ya. Nah, kita lanjut ke X2-nya. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita ulangi langkah yang sama ya, teman-teman. Kita ulangi langkah yang sama, kita masukkan. Nah,
Tapi sebelumnya ini kita keluarkan dulu ya. Kita isi yang X1, X2.1-nya. X2.1, X2.2, X2.3, X2. Jangan lupa dipastikan lagi. Lalu, oke. Nah, ini yang X2-nya. Kita pastikan lagi. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sesuai ya. Nah, lanjut ke X3-nya. Kita ke langkah seperti tadi, ke correlate, variate. X3 ini kita keluarkan dulu. Lalu kita isi X3.1, X3.2, X3.3, X3. Lalu oke. Ini yang X3-nya, correlation X3. Pastikan lagi teman-teman, mungkin bisa dibaca sendiri ya. Nah, tuh X3.1-nya 0,888 dan di sini sesuai ya, sesuai. Nah, X3.2-nya 863. Nah, 863. Nah, sesuai ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang Y. Kita balik ke analysis, ke correlate, variate. Nah, kita keluarkan dulu teman-teman. Keluarkan, lalu kita isi yang Y1, Y2, Y3, dan Y. Nah, kita oke. Nah, kita cek lagi ya. Nah, sesuai ya nih. 957, 950, 947. 957, 950, 947. Nah, di sini kondisinya R hitung lebih besar daripada R tabel dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya valid. Nah, dengan 91 responden dan taraf signifikan 0,05, terlihat bahwa antara masing-masing indikator terhadap total dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Nah, begitu ya teman-teman, menggunakan uji validitas. Nah, selanjutnya kita mencari uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha untuk mengukur sejauh mana kendala pada penelitian ini ya teman-teman. Nah, untuk mencari Cronbach Alpha ini untuk mencari nilai alpha itu harus 0,6, lebih besar dari 0,6 menurut studi hari 2014. Nah, cara mencari alpha ini di SPSS kita menggunakan Cronbach Alpha. Langsung saja kita kembali ke menu SPSS. Nah, lanjut kita kembali ke analysis. Lalu kita pilih ke scale, reliability analysis. Lalu kita masukkan X1.1, X1.2, X1.3 kecuali X1-nya ini ya teman-teman. Nah, ini sudah kita pastikan alpha. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah terlihat Cronbach alpha-nya 840. Nah, ini kita pastikan dengan data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sesuai ya teman-teman, 0,840. Nah, untuk X2-nya kita kembali lagi ke analysis di SPSS analysis, lalu kita ke scale, reliability analysis, lalu ini kita keluarkan dulu. Kita keluarkan, lalu kita isi X2.1, X2.2, X2.3. Apalagi? Oke. Nah, kita lihat di sini yang Cronbach Alpha punya X2 jumlahnya 831, lalu kita cek lagi. Nah, sesuai ya, ini 0,831. Lanjut kita cari yang X3, kita ke analysis, kita ke
ke scale seperti yang tadi ya teman-teman, ini dikeluarkan, lalu kita ke x3.1, x3.2, x3.3. Oke. Nah, 851 kita cek. Nah, bener ya 851. Nah, yang terakhir kita cari yang Y. Kembali ke analysis. Ke scale, biar tidak lupa ya teman-teman, kita ke scale, kita keluarkan, kita masukkan Y1, Y2, Y3. Oke. Nah, 948 ya, kelihatan ya 948. Nah, sesuaikan. Terus, nah, hasil variabel menunjukkan nilai alfa di atas lebih besar dari 0,6, maka masing-masing variabel dikatakan reliable. Nah, selanjutnya kita uji asumsi klasik. Nah, ini untuk apa sih teman-teman? Ini itu untuk mengetahui data itu normal atau tidak normal. Nah, uji asumsi klasik ini menggunakan dua cara, yaitu normalitas probability plot dan normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama kita ke normalitas probability plot dulu ya teman-teman. Nah, kita kembali ke SPSS, lalu kita ke analysis, lalu kita ke regression, ke linear. Sebentar teman-teman, lupa bentar. Bener kok teman-teman, kita ke analysis, regression, lalu regression, lalu ke linear. Nah, lalu di sini dependent ini kita isi Y. Nah, kemudian lalu yang independen ini kita isi X1, kita isi yang scale ya teman-teman, X1, X2, maksudnya yang tadi kita scale kan, X3. Lalu kita ke, oh ya sudah nih ya, lalu kita ke plot. Nah, ini kita pilih dependent dan kita checklist normal probability plot, lalu kita continue, lalu kita oke. Waduh, ada yang salah nih sepertinya teman-teman. Sebentar kita ulang ya. Kita balik ke analysis, kita ke regression, linear. Tapi di sini sudah benar ya teman-teman. Ini sudah, kita tes lagi ya, coba. Sudah benar juga. Kita continue. Oke. Nah, ini dia. Tadi saya agak tidak sabaran ya. Nah, teman-teman, di sini kan kita lihat ya kalau ada bulat-bulat yang enggak sejalan dengan garis lurus ini gitu. Nah, berarti data tersebut tidak normal. Tapi kalau yang bulat-bulat ini itu lurus mengikuti garis ini, berarti data tersebut normal. Nah, jadi karena ini tidak lurus, berarti kita katakan data ini tidak normal ya. Nah, kita lanjut aja teman-teman, kita cari asumsi selanjutnya dari Kolmogorov-Smirnov. Kita kembali ke analysis. Nah, kita kembali ke analysis, ke yang tadi ya teman-teman, regression lalu linear. Nah, yang tadi ini, tapi kita ke save dulu. Lalu kita checklist yang residuals yang unstandardized. Nah, ini yang residuals ya. Lalu kita create covariance statistic. Oh, enggak, ini enggak perlu ya teman-teman. Langsung aja setelah kita checklist ini, lalu kita continue, kita oke. Nah, muncul deh ini variables middle summary, ANOVA, nah coefficients, nah ini.
Nah, untuk mencari one sample Kolmogorov Smirnov test ini, kita kembali ke SPSS, kita ke analysis, lalu kita ke parametric test, lalu ke legacy dialogues, dan kita pilih one sample KS ini. Nah, lalu di tes variable list ini kita isi ini unders. Nah, ini itu dari yang tadi ya teman-teman, yang tadi lah pokoknya nih ini. Nah, nih yang RS ini, karena tadi kan kita ada klik unstandard reset kan tadi pas kita mau nyari yang pertama tadi. Nah, lalu kita tes distribution kita checklist normal, lalu kita oke. Nah, kita langsung muncul sampel Kolmogorov Smirnov tesnya. Nah, kemudian yang ini kita salin ke tugas yang ini. Nah, hasil dari uji Kolmogorov Smirnov menggunakan variabel asim to toilet. Nah, ini teman-teman sebesar 0,000. Nah, maka cara menentukan normal atau tidak adalah dengan melihat nilai asim. Jika asim lebih besar dari 0,05 maka dikatakan normal. Sebaliknya jika bentar teman-teman, kursornya mana ya? Nah nih, jika asim lebih kecil dari 0,05 maka bisa dikatakan tidak normal. Nah, kesimpulannya adalah bahwa nilai variabel tersebut lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan tidak normal. Nah, ini berarti hasilnya sama ya, datanya itu tidak normal seperti yang kita coba dari normalitas probability plot tadi. Lanjut kita ke yang terakhir, yaitu uji hipotesis. Nah, teman-teman, di sini untuk uji hipotesisnya udah saya salin. Nah, ini saya dapatnya dari mana? Saya dapat dari output yang udah kita cari sebelumnya. Yang ini yang di koefisien. Nah, dari model summary, ANOVA, koefisien, segitu. Nah, di sini uji hipotesis ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji simultan F, uji koefisien determinasi, dan uji parsial T. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk melihat kebenarannya dengan menggunakan rumus Y sama dengan konstanta tambah B1 X1 tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3. Nah, ini dia keterangan-keterangannya. Y adalah tingkat kesehatan, A sama dengan konstanta, B1 sama dengan koefisien regresi untuk X1, B2 sama dengan koefisien regresi untuk X2, B3 koefisien regresi untuk X3, X1 makanan instan, X2 makanan buatan, X3 pewarna buatan. Nah, untuk analisis regresi linear berganda itu pakai yang koefisien. Nah, ini dia. Lalu uji simultan F dengan melihat ANOVA, lalu uji koefisien dengan melihat model summary, dan uji parsial T menggunakan koefisien. Nah, di sini teman-teman yang saya dapatkan ini itu dari output yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, ini dia. Ya, bisa dipahami ya. Teman-teman, di laporan ini udah dijelaskan ya dari mana hasil-hasilnya. Mohon maaf banget saya nggak bisa menjelaskan lebih detail karena meminimalisir waktu, karena kalau nggak gitu nggak bisa diupload ke YouTube-nya teman-teman. Khususnya Bu Nihla ya Bu, mohon maaf. Jadi yang penting hasil uji hipotesisnya itu sudah saya lampirkan di dokumen ini sesuai dengan hasil output yang udah didapat di SPSS ini. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nila yang telah mengajarkan kita bagaimana cara menggunakan SPSS, yang dimana aplikasi ini tentu akan berguna untuk kita semua di semester mendatang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih untuk Bu Nila. Semoga nilai yang saya dapatkan memuaskan. Mohon maaf apabila banyak sekali terdapat kekurangan karena saya masih mencoba dan masih
belajar Ibu Nila ya. Terima kasih Ibu Nila, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.